Ada cerita fakta tentang solo hiking Gunung Prau. Kita kupas tuntas cerita ini. So, dengerin sampai habis. Waktu libur nasional, karena aku udah biasa solo hiking, jadi aku nyoba ke Prau jalur Dieng. Keadaan waktu libur nasional, tapi benar-benar sepi. Padahal aku trekking pagi. Di sini udah heran sih. Aku trekking jam 8 pagi dari base camp sampai pelang selamat datang. Sama sekali gak ketemu pendaki yang naik dan turun. Di sini tambah heran. Kok bisa ya? Padahal jalur ini ramai banget. Biasanya keadaan libur nasional ramai, tapi ini sepi banget. Sampai di pos 1, perasaan udah gak enak. Dari awal aku trekking, aku dengar suara sepatu di belakangku. Dan aku sempat beberapa kali berhenti untuk memastikan ada pendaki yang naik atau enggak. Tapi setelah dicek ke belakang, ternyata enggak ada orang sama sekali. Pukul 9.30 sampai di puncak. Dan selama trekking, aku hanya ketemu satu pendaki. Itu pun dia jalur turun. Dan di puncak, aku keliling sebentar, langsung mutusin turun. Aku buang pikiran negatif jauh-jauh. Dan dari awal trekking, aku udah berdoa dengan niat baik. Tapi pas turun, aku malah gak ketemu pendaki sama sekali. Di sini benar-benar makin heran. Sampai tiba di pos 3. Kabut datang tebal. Kondisi pukul 11. Dan benar-benar gelap. Karena pohonnya gede. Sampai gak lihat jalan ke depan. Dan tiba-tiba di sebuah tanjakan mesra namanya, perasaan aku benar-benar udah gak enak. Berasa ada yang ngikutin. Dan aku berhenti di suatu pohon buat istirahat. Pas aku nengok ke sebelah kiri, ada lahan seperti shelter dan pepohonan besar. Di situ aku mulai merasa takut. Dan ternyata aku melihat sosok wanita dengan kepala di belakang pohon itu. Wanita itu melihat ke arah aku sambil tersenyum menyeringai dan berambut panjang. Di situ aku berusaha tenang, berdoa, dan aku memutuskan untuk turun. Dan tidak berburu-buru sampai di base camp. Dan sampai di base camp, bersyukur tidak terjadi apa-apa kepadaku di saat turun. Pesan yang bisa kita ambil, tetap waspada dan peka terhadap keadaan sekitar saat mendaki. Bahkan jika kamu sudah terbiasa solo hiking, alam bisa memberi tanda, entah lewat suasana, suara, atau perasaan. Jangan abaikan firasat. Kalau hati merasa gak enak, itu bisa jadi bentuk perlindungan. Lebih baik pulang lebih cepat daripada memaksakan diri
Untuk kesan, awalnya pendakian terasa biasa dan tenang, tapi makin lama suasana berubah menjadi mencekam dan penuh tanda tanya. Sepi yang tidak wajar membuat cerita ini punya nuansa horor yang halus tapi nyata. Cerita ini bukan sekedar tentang pendakian, tapi juga tentang bagaimana alam bisa berkomunikasi lewat rasa, pentingnya menghormati setiap langkah di tempat yang bukan milik kita sepenuhnya.